Halo guys, jumpa lagi bersama saya. Untuk video kali ini saya akan memberikan beberapa informasi tentang progres jalan tol Jogja Bawen. Untuk saat ini saya sedang berada di Kepanewon Mlati, yaitu tepatnya di Kelurahan Tirtoati. Di sini saya akan masuk ke Dusun Sanggran, yang mana Dusun Sanggran ini adalah seksi pertama dari progres jalan tol Jogja Bawen. Dan saat ini saya sudah berada di depan SMP Negeri 1 Mlati, dan saya akan belok ke arah barat di selatan dari SMP ini ya, masuk ke Dusun Sanggran. Untuk progres jalan tol Jogja Bawen ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Semarang Solo dan jalan tol Solo Yogyakarta International Airport Kulon Progo, dan akan membentuk segitiga emas yang dapat meningkatkan perekonomian dan konektivitas wilayah khususnya Jogja, Solo, dan juga Semarang ya. Untuk jalan tol Jogja Bawen ini memiliki nilai investasi sebesar 14,26 triliun dengan masa konsesi 40 tahun. Dari total panjang jalan tol 75,82 km yang akan dibangun, 67,05 km berada di wilayah Jawa Tengah dan 8,77 km berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jalan tol Jogja Bawen ini terdiri dari 6 seksi, yakni seksi pertama Yogyakarta Banyurejo sepanjang 8,25 km, dan saat ini saya sedang berada di Dusun Sanggran, yang mana Dusun Sanggran ini permulaan paling awal ya untuk pembangunan jalan tol sudah dimulai sejak Maret 2022 sampai saat ini bulan Agustus. Untuk perkembangannya sudah sampai seperti ini ya. Selanjutnya untuk seksi 2 Banyurejo sampai Borobudur itu sepanjang 15,26 km, dan seksi ketiga dimulai dari Borobudur sampai Magelang sepanjang 8 km. Lalu seksi 4 dimulai dari Magelang sampai Temanggung sepanjang 16,46 km. Untuk seksi 5 dimulai dari Temanggung sampai Ambarawa sepanjang 22,56 km, dan seksi 6 dimulai dari Ambarawa sampai Bawen sekitar 5,21 km. Oke ya guys, sekarang setelah kita lihat di beberapa tempat untuk Sanggran, sekarang lanjut ke arah barat, yaitu ke daerah Pundong. Ini kondisinya seperti ini. Saya berada di jalan Pundong. Untuk progres jalan tolnya seperti ini ya guys. Ada clearance land, sudah pengeringan lahan dan juga pemadatan, serta pembongkaran beberapa rumah penduduk yang terkena dampak jalan tol ini. Selanjutnya untuk ke arah barat dari Dusun Pundong, di sini ada beberapa lahan persawahan ya. Ada juga perumahan. Di barat Dusun Pundong itu terkena dampak tol Jogja Bawen ini. Jadi ada yang kekepras gitu ya untuk bagian rumah dari perumahan warga. Tentu saja untuk pembangunan jalan tol untuk saat ini sudah diberikan ganti untung ya. Dan ini untuk sebelah baratnya ke persawahan, dan untuk sebelah timurnya seperti ini. Itu banyak sekali perumahan-perumahan yang terdampak jalan tol, sampai beberapa rumah
sudah dihancurkan, dan ini ada beberapa truk dan juga alat berat yang sedang mengerjakan proyek jalan tol ini. Untuk selanjutnya ya guys, di sini saya ajak kalian untuk ke arah barat dari Dusun Pundong. Di sini aku berada di daerah kawasan Marbodadi, tepatnya di kawasan Beduk, dan kebetulan saya lihat di kawasan Beduk ini didirikan sebuah pabrik untuk menunjang konstruksi jalan tol, yaitu pabrik untuk pengolahan antara pasir, semen dan lain-lain. Nah, pabrik ini fungsinya untuk memix adonan antara pasir dan semen menjadi satu, sehingga nanti kalau sudah adonan jadi biasanya diangkut menggunakan truk besar ya, yang ada drumnya bisa berputar itu ya, untuk pengecoran baik itu pondasi atau yang lain untuk jalan tol. Selanjutnya ke arah barat lagi ya guys, kita berjalan ke daerah Margokaton. Nah, di sini di daerah Margokaton itu tepatnya di daerah Bantulan. Pas saat ini saya lewat itu daerah Desa Bantulan, dan saya coba belok ke kiri ya, melihat clearance land yang sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu, dimana sebelum dilakukan clearance land ini di sini tuh terdapat beberapa rumah penduduk ya, dan sekarang kondisinya sudah seperti ini ya, udah cukup bersih yang terdampak jalan tol ya. Dan untuk sisi barat kita lihat, nah di sini kemarin itu rumahnya itu bagus banget dan sudah dihancurkan seperti ini. Biasanya rumah penduduk yang sudah terkena dampak jalan tol ini biasanya sudah diberikan ganti untung, dan mereka itu ada yang pindah membangun rumah lagi di kawasan dekat sini ya. Ada juga yang pindah ke daerah lain. Selanjutnya dari Desa Bantulan kita ajak guys kalian ke arah barat lagi, tepatnya di sini berada di daerah utara Dusun Bedilan ya. Di sini ada beberapa kegiatan proyek pembangunan jalan tol, tapi di sini masih dalam kondisi clearance land ya. Ada beberapa truk yang pengangkut tanah untuk pengurukan di kawasan selatan dari Selokan Mataram. Saya menuju ke arah barat lagi, dan nanti yang paling akhir ke arah daerah Banyurejo ya. Di sini untuk desa atau kampung Susuan itu belum dilakukan pengerjaan jalan tol. Ada beberapa warga yang sudah menghancurkan rumahnya dan pindah ke tempat wilayah lain, tapi untuk progres jalan tol itu baru sampai di kawasan timur daerah Susuan ya, tepatnya di utara Dusun Bedilan, selatan dari Dusun Sumokaton. Untuk yang terakhir, di sini saya sudah berada di kawasan Banyurejo, dan di kawasan Banyurejo ini ada beberapa rumah warga yang terdampak proyek pembangunan jalan tol. Untuk kawasan Banyurejo ini adalah kawasan simpang susun, pertemuan antara jalan tol dengan jalan Tempel Dekso. Jadi mungkin semacam kayak pintu gerbang, pintu masuk ke arah jalan tol ya. Oke, demikian ya guys untuk beberapa informasi tentang
proyek jalan tol. Semoga di video kali ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua yang pengen tahu progresnya itu seperti apa pembangunan jalan tol. Dan untuk bulan Agustus kebetulan tanggal 2 ya masih seperti ini. Oke, sampai jumpa, bertemu kembali di lain kesempatan.